Pemirsa di rumah, hadirin di studio, Talkshow NTB Menyapa, kerjasama Bima TV dan STKP Taman Siswa Bima dengan tema Pupuk Gadus Tiada Akhir. Kita akan memasuki sesi akhir di satu topik yang sangat hangat tadi. Ada banyak yang sudah mengikuti. Banyak sekali komentar-komentar yang ada di ruang medsos. Nanti kami akan bacakan. Kita beri kesempatan dulu kepada satu mahasiswa. Ini mahasiswa yang sering bersama kami di kampus, dan tentu juga sering menyuarakan aspirasinya pada momentum soal isu-isu pertanian. Kami persilakan 2 menit ya kepada Saudara Fikri untuk menyampaikan poin atau pertanyaannya. Dipersilakan. Cek. Langsung ya. Sudah terdengar. Pakai ya. Cek. Langsung. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada seluruh stakeholder yang sempat hadir. Yang saya hormati di pihak akademisi. Langsung saja di persoalan pupuk ini, saya kutip dalam temanya itu pupuk gadu tiada akhir. Yang jadi kita pikirkan secara bersama adalah sumber kegaduhan ini dari mana? Itu yang kita pikirkan. Yang jelas sumber kegaduhan itu adalah dari kepemerintahan selaku pemangku kebijakan. Persoalan pertanian ada regulasi yang mengatur. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Soal penyaluran pupuk ada di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang pendistribusian pupuk. Jelas di situ. Soal harga pupuk ada di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020. Itu jelas di dalam peraturan. Cuma yang saya ingin sampaikan ini di pihak Dinas Pertanian selaku bagian teknik di soal pertanian, bahwa di tingkat kecamatan ada PPL, Gapoktan, PPL, UPT Pertanian. Berdasar penemuan kami di lapangan, nggak ada satupun PPL yang jalan. Itu dicatat. Nggak ada satupun PPL di jalan yang berjalan. Soal itu. Di soal RTKK, saya lihat dan saya baca di RTKK itu masih menggunakan RTKK yang lama. Saya baca nama-nama itu. Kebanyakan petani yang sudah mati yang punya nama di situ. Yang jelas tidak diperbaharui. 1 menit. Okay. Yang jelas tidak diperbaharui. Itu di RTKK-nya. Sebenarnya pupuk ini tidak lagi bermasalah bagi saya kalau kita benar-benar mematuhi aturan yang ada. Karena aturan itu jelas dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Sudah? Itu yang ingin saya sampaikan. Yang satu lagi yang ingin saya sampaikan. Kemarin saya ke Dinas Pertanian. Ingin melaporkan beberapa temuan-temuan kami. Cuma kita tawarkan solusi itu segera perbarui RDKK. Itu solusi yang kita tawarkan. Segera perbarui RDKK. Baik, Fikri. Dan soal ini juga, soal SOP ini, soal SOP yang kemarin yang dikeluarkan itu, di tingkat kecamatan tidak ada yang sosialisasikan SOP. Maka segera sosialisasikan terkait dengan SOP itu. Baik, Saudara Fikri, saya kira cukup pertanyaannya tadi. Mahasiswa ini, Bu Kadis, ya tentu beda cara menyampaikan dan cara memahami persoalan, nanti bisa ditanggapi. Hadirin sekalian di studio juga pemirsa di rumah, kami akan bacakan salah satu usulan yang bergerak di ruang media sosial ini. Saya kira juga ini menarik untuk kami baca. Jadi ada salah satu akun Avicena 2 ini. Persoalan yang terjadi selama ini kurangnya kesadaran oleh semua pihak mematuhi rekomendasi pemupukan berimbang. Dan kemampuan negara untuk menganggarkan pupuk bersubsidi di setiap daerah termasuk Kabupaten Bima sangat jauh berbeda antara RDKK dan alokasi pemerintah yang ada di pusat.
tentu ini akan berdampak pada keterbatasan terhadap kebutuhan pupuk subsidi oleh petani kita di Bima. Lalu terkait kesadaran masyarakat terkait kadar atau batas penggunaan pupuk subsidi di dalam RDKK, di situ akan menjelaskan tentang per NIK petani, berapa saja kebutuhan dan jatah petani di wilayah Kabupaten Bima yang harus diberikan oleh KPL pengecer. Nah, ini panjang juga, termasuk bisa menjadi masukan bagi kita bersama. Paling tidak kami sudah membacakan 2 alinea dari ruang medsos yang saya kira menarik untuk jadi diskusi. Pemirsa di rumah dan hadirin studio, kami persilakan kepada narasumber-narasumber yang ada nanti, termasuk narasumber yang ada di ruang Zoom, untuk menyampaikan pernyataan atau kalimat penutup 2,5 menit saja. 2,5 menit. Kami persilakan diawali oleh Bapak Amiruddin. Di atas waktu, dari data yang kami himpun melalui berita media massa ataupun media elektronik ataupun media sosial, bahwasanya alokasi pemerintah urusan pupuk ini, subsidi pupuk itu stagnan aja, rata saja dari tahun ke tahun. Sehingga kita menggunakan sistem apapun sebenarnya nggak berpengaruh. Jatahnya tetap rata ke daerah itu. Mau menggunakan sistem ERDKK, menggunakan sistem lokal, sama aja jatahnya. Ya kan? Ini kan bisa dikatakan sistem yang dibuat-buat ini. Ya, kalau solusinya bagi saya, kalau memang demikian adanya, biarkan daerah sendiri yang mengatur kebutuhan pupuk itu bagi petaninya yang sesuai dengan keadaan di lapangannya masing-masing. Biarkan daerah sendiri yang mengatur alokasi pupuk itu sesuai dengan kebutuhan daerahnya, dengan kearifan lokal yang berlaku di sana. Jangan lagi diintimidasi dengan instruksi-instruksi yang tidak benar. Kalau memang punya jatah pupuk sekian untuk daerah itu sesuai dengan alokasinya, cukup sampai penjatahan pengadaan untuk daerah itu sekian. Jangan lagi sampai sedetil-detilnya yang merugikan petani. Dengan keterbatasan waktunya harus rembuk tani, belajar apa, belajar ini, masukkan waktu, semua itu yang dikorbankan, Pak. Dan tidak mungkin kita menghilangkan kebutuhan atas pupuk bersubsidi. Karena apa? Kalau hanya sekedar nanam di lahan di sekitar pekarangan rumah mungkin bisa. Tapi bagaimana dengan kita yang naik 2-3 km di atas itu, Pak, yang jauhnya itu, Pak. Makanya kita mengharapkan makin tinggi kadar R-nya, makin tinggi yang kita harapkan untuk diberikan menyangkut efisiensi tenaga kami. Biarkan kami yang bekerja, jangan lagi dipaksakan untuk masuk ke dalam sistem yang ribut, yang rumit seperti sekarang ini. Sekian, terima kasih. Langsung Pak Laudet untuk menyampaikan pernyataan penutup 2,5 menit. Ya, oke, baik. Jadi sebenarnya ini kan kerja bareng sebenarnya, kerja bukan lagi kerja petani, kerja pemerintah, supplier maupun siapa aja lah. Jadi sebenarnya ini adalah kerja di mana pertanian ini juga akan memberikan nilai pada income daerah. Tentu petani sebagai motornya, mungkin pemerintah adalah sebagai sopir gitu kan, pengendali gitu kan. Kemudian ini harus terkonek dengan baik gitulah. Jadi mobil itu minimal itu harus dipenuhi semua, baik itu kebutuhan olinya, kebutuhan lain-lain lah, onderdil dan sebagainya itu harus komplit. Nah kemudian sopir juga harus baik mengendalikan.
apapun model daripada mobil itu, kalau sopirnya ugal-ugalan ya juga repot. Nah, ugal-ugalan ini kan terkait sistem sebenarnya. Nah, bagaimana pemerintah ini melahirkan kebijakan untuk menyederhanakan sistem dengan melihat persoalan yang ada gitu. Jadi ini kan kayak nggak ketemu ini. Saya kira saya jabarkan dari tadi, saya diskusi dengan teman sebelah ini, aduh kok rumit ya. Ini kayak nggak ketemu gitu loh. Statement pemerintah, statement petani. Saya pikir ada ruang yang harus diciptakan oleh pemerintah, memfasilitasi lah, pemerintah memfasilitasi, bertemu dengan petani, perwakilan dan sebagainya, bicarakanlah dengan cara kita ya, dohukum bolo, sederhanakan saja sebenarnya. Dan sederhanakanlah sistem itu sehingga untuk berikutnya itu lebih simple, lebih bisa dilakukan tanpa pembiayaan yang besar, budget yang besar. Ya, kita terlalu banyak PPL itu apa itu berfungsi apa enggak gitu kan. Seperti itu aja, potong kalau nggak berfungsi. Itu kan. Kita langsung ketemu dengan petaninya. Dengan apa caranya? Kita berkumpul di sebuah aula. Apa kebutuhannya? Oh ya, kita kan sudah bisa memanage. Nah, persoalan manage inilah sebenarnya komunikasi yang terputus dan sebagainya. Ini yang mungkin perlu kita garis bawahi bersama, bahwa pertama juga miskomunikasi, yang kedua masing-masing jalan di relnya masing-masing. Ya kalau bisa dengan cara kita gitu kan, bagaimana ini bisa kita padatkan. Jadi istilahnya jangan lagi berpanjang-panjang lebar keliling kanan keliling kiri, padahal persoalannya itu secuil gitu. Itu yang mungkin. Jadi harapan bersama saya, kata akhirnya adalah mari kita sama-sama sebenarnya nggak usah besar-besar, lakukan hal-hal kecil tapi dimenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Suhaili. Pak Suhaili ada dapat tambahan waktu jadi 3 menit ya. Tadi ada kurang selisih waktu dari Pak Laode. Oke. Terima kasih. Karena ada bonus ya. Tahun 2016-2017 pemerintah daerah menggenjot, mewacanakan di publik bahwa daerah Bima ini komoditi unggulannya bawang merah. Sehingga ada program-program monumental waktu itu yang cukup fantastis sampai ributnya minta ampun gitu. Intinya adalah pada waktu itu pemerintah mendorong rakyat untuk melakukan perluasan penanaman bawang merah karena Kabupaten Bima dianggap komoditi unggulannya bawang merah. Sehingga pada tahun yang bersamaan juga kita masuk di Kecamatan Sanggar sebagai petani migran. Kita masuk di sana sebagai petani migran. Masalah utama yang kita hadapi mulai dari sejak tahun 2016 sampai tahun 2021, kita tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sanggar. Karena kenapa? Karena kenapa? Bukan masalah bisa dan tidak bisanya ini Ibu Kadis. Silakan. Iya. Fokus ya. Iya, saya fokus ya. Masalah utamanya adalah bahwa di Kecamatan Sanggar tidak ada RDKK bawang merah. Yang ada itu hanya RDKK jagung sama RDKK padi. Lanjut. Itu penjelasan yang di sana. Sehingga kami juga mengalami masalah gitu. Kami punya, kalau dasar penentuan RDKK adalah CPCL, kami punya lahan walaupun status sewaan. Ada kami sebagai petaninya, tapi tidak tercover, itu masalah. Oleh sebab itu sampai hari ini kami menuntut gimana model kebijakan pemerintah daerah. Jangan kemudian kami diperhadapkan dengan persoalan ayo dong beli pupuk non subsidi. Itu biar anak SD bisa. Kalau hanya seperti itu, enggak usah ada dinas pertanian, enggak usah ada bupati. Kalau hanya sekedar solusinya kayak gitu. Iya kan? Oke. Selanjutnya itu yang berkaitan dengan masalah petani migran. Yang berkaitan dengan masalah pupuk. Sumber utama masalah di Kabupaten Bima ini adalah masalah pengawasan di KP3. Berbicara pendistribusian, berbicara pengawasan, itulah masalah sumber utamanya. Kenapa seperti itu? Karena pendistribusian kita itu tidak tepat waktu. Penentuan musim tanam itu tidak dilakukan.
Karena tiap-tiap kecamatan itu beda musim tanamnya. Misalnya kecamatan A atau kecamatan Belo, kecamatan Woha, kecamatan Bolo, Madapang, beda musim tanamnya. Oleh sebab itu harus ada peran semua stakeholder untuk merumuskan secara bersama. Misalnya kecamatan Bolo, kapan musim tanamnya sesuai dengan potensi dan kebiasaan masyarakat setempat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang berkaitan dengan itu yang saya sampaikan tadi, masalah pengawasan yang dilakukan oleh KP3. Kita tidak punya role model ini, Bang. Model pengawasannya kayak apa? Kita tidak punya. Apalagi dalam bentuk perda, dalam bentuk perbub saja kita tidak punya ini mekanisme yang berbasis pada kebutuhan dan potensi kita. Juklak jukniks yang berkaitan dengan basis potensi dan kebutuhan kita itu yang tidak ada. Makanya kalau ditanyakan apakah KP3 sudah melakukan pengawasan, ya bisa aja mereka sudah kan, karena role modelnya itu yang tidak ada. Sehingga ini membingungkan kita di publik. Kita harus menuntut kayak apa kalau tidak ada role modelnya, kalau tidak ada juklak juknisnya. Inilah yang membuat kegaduhan di Kabupaten Bima ini terjadi. Padahal aturan itu harus diterjemahkan. Kalau kita berbicara tentang bagaimana KP3 di tingkat kecamatan, apakah sudah ada atau tidak? Saya tahu betul itu, Dinas Pertanian baru bikin SK-nya kemarin itu. Untuk masalah struktur KP3 di tingkat kecamatan bersama dengan Sekda. Saya tahu itu. 20 detik baru lagi. Kemarin 20 detik lagi. dibikin. Pak Soale. Oleh sebab itu jangan berbicara masalah bla 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 sementara solusinya tidak ada. Yang kita inginkan adalah kayak apa solusinya? Pemerintah daerah mau buka diri tidak terkait dengan problematika yang kita hadapi. Ini yang kita inginkan. Jangan Baik. menutup diri begini. Saya kira terus. Mungkin cukup seperti sudah itu ya. menyampaikan, Ya, terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Pikiran wabarakatuh. progresifnya. Oke. Langsung saja silakan mungkin Pak Juredin atau seterusnya dengan Bu Kadis ada yang mau disampaikan untuk pernyataan penutupnya. Terima kasih di kesempatan kedua ini. Jadi kesimpulannya dapat kami ambil kesimpulan bahwa sistem kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah atau oleh kita semua tanpa kesadaran dari seluruh elemen, seluruh pihak, mulai dari pemerintah, ini mengenai bagaimana tanggung jawab dan komitmen. Jadi pemerintah, pihak swasta, masyarakat. Contoh Pak Suhaili. Jadi Pak Suhaini, ya contoh, ketika masyarakat atau petani ingin membeli atau menebus pupuk subsidi di pengecer, tanggung jawab komitmen petani sesuai enggak? Misalnya ketika Pak Suhaini tidak terdaftar di RDKK, pasti menekan pengecer. Ataupun jatahnya hanya 1 sak, pasti minta lebih. Di satu sisi pengecer mencari keuntungan. Jadi inilah contoh bagaimana komitmen dan tanggung jawab bersama itu jadi tidak saling menyalahkan. Termasuk juga pemerintah berkaitan dengan pengawasan, tidak mungkin pemerintah turun setiap hari atau setiap saat untuk melakukan pengawasan. Jadi keterlibatan masyarakat maupun lembaga-lembaga lain itu sangat diperlukan untuk membantu sebagai suatu kemitraan berkaitan dengan penyaluran pupuk subsidi yang merupakan program pemerintah secara nasional. Jadi terima kasih. Mungkin itu. Langsung Bu Kadis silakan Bu Kadis. Siap. Bu Kadis 3 menit juga Bu Kadis. Hah? Boleh lebih kalau Bu Kadis. Ya adil dong ya. Ya. Ya Pak, terima kasih. Ya kalau kami pada dasarnya adalah bagaimana mengakomodir seluruh usul saran ya daripada pihak yang hari ini telah mengusulkan dalam rangka perbaikan ke depan itu menjadi atensi kami. Kemudian pada dasarnya kami apa yang menjadi dinamika, masukan dan usulan yang dapat menyampaikan merumuskan kepada pemerintah daerah sehingga kami dapat meneruskan apa yang menjadi kehendak teman-teman tadi di dalam dinamika. Kemudian tentu di dalam pertemuan ini pada hari ini luar biasa bagi kami karena dapat difasilitasi Pak. Dengan ini semua masyarakat mungkin yang berkesempatan ikut sehingga mengetahui
apa upaya dan langkah apa yang menjadi kekurangan kami sehingga menjadi pengawasan kita bersama. Karena pupuk subsidi ini kan sangat ketat sekali, bukan saja pengawasan oleh pemerintah, tapi dari masyarakat itu sendiri harus bekerja sama ketika menjadi kelemahan-kelemahan yang ada diangkat seperti ini. Salah satu contoh kasus yang belum kami dapat terungkap itu, banyak orang yang mengatakan bahwa itu ada di satu desa itu penjualan secara head atau secara ini juga akan yang persoalan bagi kita ya. Artinya itu ketika kita turun ke lapangan itu tidak pernah terungkap itu Pak, karena yang beli juga tidak berani mengungkap itu, apalagi yang menjual karena dia menikmati untung yang banyak. Nah ini sedikit persoalan. Nah saya tidak mau bahas itu, tetapi harapan kami ke depan ketika terjadi persoalan-persoalan yang memang merugikan petani dan juga pihak pemerintah itu, kita harus secara bersama-sama kepada seluruh komponen elemen masyarakat yang ada di tingkat desa. Sehingga sebuah perubahan dan perbaikan dalam sistem pemerintahan itu kita semua tentu yang menjadi terkait itu dapat bekerja sama menjalan hubungan mengawasi satu sama lain dan memperbaikinya. Kemudian ucapan terima kasih yang sangat tinggi kepada seluruh yang hadir. Kami bisa berkomunikasi seperti ini sehingga tentu kritik, usul, saran itu menjadi perbaikan bagi kami. Kami sesungguhnya bukan tidak mau dikritik, tetapi hal yang semacam ini sangat baik sekali, bisa dinikmati, ditonton oleh seluruh masyarakat dan petani yang ada di kita seluruh tingkatan. Saya kira itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih lebih khusus kepada Pak Doktor yang telah memfasilitasi ini. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suratman mau memberikan pernyataan penutup 2 menit ya. Baik, terima kasih. Tadi seperti apa yang disampaikan, memang ini kita butuh kerja kolaboratif. Saya sepakat, hal-hal yang di lapangan, pengawasan, itu semua kita harus terlibat. Yang kedua tadi itu memang seperti apa yang disampaikan, seperti saya sampaikan sebelumnya, identifikasi per wilayah itu sangat diperlukan. Karena kalau udah kita lakukan identifikasi menyeluruh, maka hal-hal kegaduhan ini bisa kita minimalisir. Dan mungkin yang perlu dipelajari oleh pihak dinas, saya sempat kemarin berbicara dengan pihak distributor dan kabit. Ini memang regulasinya ini yang memang harus disalurkan setiap per bulan ini kan harus disalurkan. Nah, ya kira-kira regulasi ini bisa nggak diusulkan untuk kemudian diatur? Gitu. Karena ini seperti yang saya sampaikan Bu Kadis, kalau petani jagung ketika bulan 2, 3, 4 seterusnya itu kan udah enggak betul lagi. Nah ini memang sehingga di bulan 10, 11 itu mungkin bisa diperbanyak gitu, enggak seperti sekarang. Nah ini mungkin yang perlu kita memang harus pikirkan secara bersama ini. Kira-kira pihak pemerintah pusat bisa memberikan diskresi nggak kepada pemerintah daerah untuk mengatur regulasi ini? Ini yang perlu diusahakan dengan segera mungkin. Kalau ini bisa, saya yakin kegaduhan yang terjadi seperti ini mungkin bisa diminimalisir. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, jawabannya ada pada pertemuan selanjutnya. Ya. Pemirsa di rumah dan penonton di studio, sampailah kita pada akhir dari talkshow ini, talkshow NTB Menyapa, kerjasama atau kolaborasi Bima TV dan Taman Siswa Bima. Ada banyak hal tadi yang keungkap, dari soal kebijakan, soal pendekatan, soal dinamika yang terjadi di masyarakat. Tentu ini adalah paling tidak sebagai satu kata penutup dari kami soal tata kelola pemerintahan. Kalau di masa pemerintahan tahun 19-an itu masih government, bukan governance. Nah, pada masa ini abad 20, bahkan sekarang masuk abad 21, jadi tata kelola pemerintahan, ada pemerintah, ada legislatif, eksekutif,
ada masyarakat sipil, apakah itu LSM, perguruan tinggi dan ormas-ormas, ada juga pengusaha soal misalnya distributor pupuk. Nah, dinamika ini itu mengalami persoalan-persoalan dihadapkan dengan transisi masyarakat abad 21 yang menekankan pada pendekatan. Pertama ada resentralisasi, dari desentralisasi itu jadi pemusatan kebijakan, karena di pemerintah pusat menarik kebijakan itu yang memiliki anggaran besar menggunakan pendekatan sistemik, sehingga masyarakat yang di daerah ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Tadi soal pembenahan sistem, ada KTP, KK dan seterusnya. Inilah menjadi masalah-masalah yang saya kira tadi ada komitmen dari pemerintah, komitmen bersama untuk mengurai persoalan ini. Ada pertemuan yang secara intensif untuk tadi ada pemangku kebijakan, apakah itu DPR, apakah itu pemerintah di pihak eksekutif, dan semua pemangku kebijakan bisa berpihak, bisa membicarakan ini dari hari ke hari, sehingga di tahun 2023 atau paling tidak 2020 ini bisa terurai, terminimalisir persoalan-persoalan, sehingga kegaduhan itu harus diakhirkan, harus diakhiri. Wajah kita di sini, itu tagline-nya Bima TV. Tamsis beradab, go internasional, itu tagline. Maka kita ingin membangun wajah kita, wajah yang beradab, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sehat informasi, sehat juga kebijakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai. Ketegangan.